Soalnya jam 10 udah harus bubar nih. Hadirin para kiai, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, maka sampai besok nggak kelar, sampai besok nggak selesai. Dari sisi mana saja sirah nabawiyah itu jika dibahas seperti kita membakar kayu. Ada kayu itu kalau dibakar baunya harum, ada kayu itu yang dibakar baunya gak enak. Kalau menceritakan sejarah Nabi, maka seperti membakar kayu. Semakin terbakar semakin harum, semakin enak kalau dibahas. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah berbicara tentang iman. Iman itu para hadirin memasukkan ke dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Iman itu tasdiqun fi qalbi, membenarkan di dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Kita percaya gak sama malaikat? Percaya gak sama malaikat? Ya. Pernah lihat? Ya, jangan dulu, enggak lihat. Kita percaya sama malaikat? Ada malaikat itu ada. Kita beriman kepada malaikat Allah gak harus melihat, tapi kita mendengar dari Al-Quran, kita mendengar dari hadis Nabi, kita mendengar dari para alim ulama yang sumbernya bersambung sanadnya sampai dengan kepada Al-Quran. Al-Quran dari malaikat Jibril, malaikat Jibrilnya dari Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya iman. Percaya tidak harus melihat. Kita iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah. Pernah lihat Rasulullah? Nanti kita akan bertemu. Insya Allah kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad. Kalau Rasul mah tahu kita, Rasul melihat kita. Nanti kita akan bahas insya Allah sampai jam 10 selesai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj itu 3 poin saja saya ambil. Sebabnya yang pertama karena baginda Rasulullah Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Maka setiap kita pun pasti diuji oleh Allah. Setiap kita yang lahir ke muka bumi pasti diberi ujian oleh Allah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi sekelas Nabi, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat. Karena Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah, beliau suruh nyembelih kambing. Ibrahim sembelih kambing, korbankan untukku. Siap ya Allah, dilakukan. Ibrahim sembelih otakmu untukku, kata Allah. Siap ya Allah, lakukan. Lalu Nabi Ibrahim ngerti ngerentek ya? Ada orang Jawa nggak? Ngerentek itu apa? Bukan mas, mengucap di dalam hati, ucapan yang tidak diucapkan. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, demi cintaku kepadamu, jangankan kambing 1000, onta 100 aku korbankan untukmu. Kalau aku punya anak, anakku kau perintahkan untuk disembelih, maka akan aku lakukan. Ini kira-kira kalau ngomongnya begitu udah punya anak apa belum? Kalau saya jadi pejabat nih, oh ini beres, udah jadi pejabat belum? Nabi Ibrahim belum punya anak, maka berani berkata, jika aku diberikan anak, jangankan kambing dan ontakku ya Rabb, demi cintaku kepadamu, kalau aku diberikan anak, maka anakku pasti akan aku sembelih. Awas, makanya bapak-bapak yang pernah punya nazar, kalau saya ini maka saya akan begini. Nazar itu janji kita kepada Tuhan.
Kalau kita tidak lakukan nadar itu, maka Tuhan yang akan melakukan langsung. Jadi jangan coba-coba. Umpama saya kalau Isra Mi'raj, Pak Kiai Wahab datang, saya mau bawain rokok 2 bungkus, umpama. Begitu datang gak dilakuin tuh. Nah, awas tuh kualat kan. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabb, kalau aku punya anak, maka kau perintahkan aku untuk nyembelih anakku, maka pasti akan aku lakukan." Diuji oleh Allah, diuji. Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah pasti diuji oleh Allah. Ibrahim berkata, "Ya Rabb, cintaku kepadamu luar biasa. Cintaku ini tidak ada hitungannya kepadamu." Maka Nabi Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Cintanya Nabiullah Ibrahim ini kepada Allah luar biasa, disebut dengan Khalilullah, orang yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya disembelih, diuji oleh Nabi Ibrahim, diuji Nabi Musa, diuji yang jadi musuhnya. Di dalam perjuangan Nabi Musa itu ayah angkatnya sendiri. Siapa? Fir'aun. Nabi Muhammad pun demikian, diuji oleh Allah yang jadi musuhnya bukan orang lain, tapi pamannya sendiri. Sedang diuji, diembargo. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh istri tercintanya yang namanya Khadijah. Sedih Nabi Muhammad. Sebab ini disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Pamannya meninggal dunia, Khadijahnya meninggal dunia. Maka Allah berkata, "Ya Muhammad, jangan kau bergantung kepada manusia." Kita ini gak boleh bergantung kepada manusia. Kita bergantung kepada ayah kita meninggal dunia. Kita bergantung pada ibu kita meninggal dunia. Kita gak boleh bergantung kepada manusia. Allah memberikan contoh, "Ya Muhammad, jangan kau bergantung kepada Khadijah." Bagaimana tidak bersedih? Khadijah ini wanita yang sangat taat kepada suami. Pernahkah terpikir mengapa Allah pilih Khadijah sebagai istri Rasulullah Muhammad? Padahal Khadijah itu janda loh. Saya mau tanya, Khadijah itu janda apa perawan? Janda apa perawan? Kenapa Allah pilih janda? Ini ilmiah. Saya nggak akan masuk TV. Kalau saya tidak ilmiah nggak bisa. Mengapa Allah pilih janda Khadijah sebagai istri Rasulullah Muhammad? Yang pertama, untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad agar beliau bisa berjuang. Khadijah janda kaya, hartanya untuk dihabiskan jalan Allah, agar Rasulullah Muhammad ketika berjuang dan berdakwah tidak usah susah payah cari uang, sudah ada yang backingi, Siti Khadijah. Mengapa harus dengan janda? Kalau menikahnya Rasulullah Muhammad dengan seorang gadis atau perawan, pasti gak bisa berjuang. Mau kemana-mana ngikut mulu, berantem mulu, gak bisa berjuang. Berkholwat gak bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Khadijah meninggal dunia, Rasulullah Muhammad bersedih. Kata Allah, "Jangan kau bergantung kepada manusia, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu Rasulullah Muhammad diperjalankan oleh Allah. Sebelum diperjalankan, Rasulullah Muhammad itu dibelah dadanya. Ini penting, ini jangan dibahas. Pak Molevi, ini bisa dikurangi ehonya? Ehonya dikurangi. Biar agak, kalau ada ehonya itu ini menggema. Ditutup aja kalau ehonya ada, tutup ehonya ditutup. Efek itu tutup. Iya, ya baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik. Ketika Rasulullah Muhammad sedang berjuang di Masjidil Haram di depan Ka'bah, maka datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun lalu membelah dada Rasulullah Muhammad. Dibelah dadanya Rasulullah Muhammad,
diambil hatinya, lalu dipotong bagian ujungnya, dicuci dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Dicuci, udah bagus, sudah bagus. Dicuci bukan berarti hati Rasulullah Muhammad kotor. Dibersihkan, disucikan, lalu di bagian ujungnya dipotong oleh malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Muhammad, inilah hatimu, dan bagian ujungnya ini aku potong." Nabi bertanya, "Wahai Jibril, itu apa, bagian apa yang kau potong?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah jatah setan. Ini adalah jatah." Yang dimaksud jatah setan bukan berarti di dalam hati Rasulullah Muhammad ada setannya, bukan. Yang dimaksud jatah setan dijelaskan oleh Anas radhiyallahu an, bahwa malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah jatah setan, jatah kasih sayangmu untuk setan." Kalau tidak dipotong oleh malaikat Jibril, maka nanti di yaumul hisab setan akan minta kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, berikan syafaatku kepadaku." Maka dikasih oleh Rasulullah Muhammad, maka dipotong jatahnya. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang Rasulullah Muhammad bukan hanya kepada kita manusia, kepada binatang, kepada jin, seluruh alam. Yang memberikan rahmat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk setan. Masih wallah alam, selain Allah itu alam. Maka kalau tidak dipotong ujung hati Rasulullah Muhammad, jatah setannya tidak dipotong, maka niscaya ketika Rasul diminta, "Ya Muhammad, aku minta kasih sayangmu," pasti diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan itu jatahnya kalau nggak dipotong dikasih sama Nabi, apalagi kita umatnya. Amin. Yang duduk malam ini hujan-hujanan, amin. Duduk bersimpu bermohon kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kan nggak ada di antara kita yang nggak punya dosa, betul? Kita banyak dosa, tapi kita ditutup dosa-dosanya oleh Allah, tidak ditampakkan oleh Allah, karena kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan, apa fungsinya Rasulullah Muhammad diisrakan? Yang pertama, Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah pesan ini. Ada 2 masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama namanya Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua namanya Masjidil Aqsa yang adanya di Palestina. Pernah lihat Palestina? Pernah? Entah, nanti saya sampaikan Palestina. Saya pernah ke sana, ke Palestina. Alhamdulillah, Palestina, Jordan, Suriah, Israel, Tel Aviv, saya sudah ke sana semua. Insya Allah nanti, udah jam 10. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad diperjalankan oleh Allah minal masjid ilal masjid. Dari Masjidil Haram yang di tengahnya ada Ka'bahnya. Di tengahnya ada Ka'bahnya. Saya mau tanya, siapa yang bangun Ka'bah? Siapa? Yang meninggikan Ka'bah? Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang bangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah itu Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Makanya di sana ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Insya Allah kita malam ini yang berkumpul di pengajian ini, mudah-mudahan kita berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Kita bisa menyaksikan
menyaksikan Ka'bah, amin. Kita bisa tawaf keliling Ka'bah, amin. Kita bisa sya'i inna Safa wal Marwah, amin. Kita bisa melihat jejak-jejak peninggalan Nabi, amin. Ya Rabbal alamin. Insyaallah. Kalau pengen cepat berangkat umrah, perbanyak baca surat Yasin kalau habis maghrib. Belum berangkat juga baca surat Waqiah. Belum berangkat juga surat Rumah. Jangan surat nikah, gak laku. Kalau surat yang bangun Masjidil Haram, Ka'bah, Nabi Ibrahim. Tapi apakah kuburan yang bangun Ka'bah ada di situ? Gak ada. Adanya di Palestina. Yang meninggikan Ka'bah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak, ketika meninggikan Ka'bah sudah tinggi Ka'bahnya, lalu berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini sebagai manusia muslim. Muslim itu yang berserah diri kepadamu ya Rabb. Dan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti lahirkan di samping rumahmu yang mulia ini ya Rabb, rasulan, satu orang rasul saja untuk menyampaikan ayat-ayatmu. Doanya Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah, lahir di samping Ka'bah, seorang nabi akhir zaman, diangkat menjadi pemimpin para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas nggak saya bicara? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Hujan. Oh hujan. Jadi gini, Allah punya hikmah. Idza arada syai'an hayya'a asbab. Kalau Allah berkehendak, dibuka sebab-sebabnya. Kita kenapa di dalam mushola itu pasti kita kagum, masya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita benci, kita kurang senang nih, pengen di luar, panggung udah dibikin, tapi kata Allah lebih bagus di dalam. Amin. Jadi nggak ada yang sia-sia. Allah lebih tahu. Di dalam lebih kondusif, lebih tenang, ada AC-nya, bisa ngantuk. Ya, cuma nggak bisa ngerokok. Kenapa Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Yang pertama kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Karena Rasulullah Muhammad pertama diperlihatkan kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama itu bukan Ka'bah. Kiblat pertama umat Islam, kiblatnya para nabi itu ada di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Yakub kiblatnya di Palestina. Nabi Yusuf kiblatnya Palestina. Ya. Karena para nabi itu di sana semua. Dikuburkan di sana. Diutus oleh Allah wilayah sana. Saya datang ke Palestina, di situ ada kiblat pertama. Namanya Qubbatus Sahra. Qubbah Sahra itu batu bergantung, tempat kiblat para nabi. Dulu Rasulullah Muhammad ketika sholat masih di Madinah, setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, maka Rasulullah Muhammad melakukan ibadah sholat, kiblatnya menghadap ke arah Palestina. Rasul dibully. Rasul dikatain. Apa kata mereka? Muhammad kok bawa ajaran baru tapi nggak punya kiblat. Masa sholatnya menghadap ke arah Palestina? Kata Yahudi Nasrani, Palestina itu punya kami, bukan punya kamu ya Muhammad. Rasul nangis. Lalu Rasul berdoa. Rasul kalau berdoa tuh Pak, dicontohkan diangkat tangannya. Rasul kalau berdoa tangannya diangkat. Bahkan kalau pakai jubah, itu jubahnya Rasul sampai nyilang, ngerti nyilang? Sampai terbuka, ya terbuka, sampai ketek Rasul kelihatan. Sampai bahkan kalau Rasul berdoa, kata sahabat, Rasul sampai kelihatan keteknya. Keteknya Rasulullah Muhammad putih bersih, gak kayak keteknya orang sini.
lam yahtalim khaltu taha mutlaqan abadan wa ma tasya'a aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Rasulullah itu manusia sempurna, sesempurna-sempurnanya makhluk. Rasulullah Muhammad tidak pernah mimpi buruk, seumur hidupnya nggak pernah mimpi buruk. Wa matasya'aba aslan fi madaz zamani. Yang kedua, Rasulullah Muhammad tuh nggak pernah nguak. Ngerti nguak? Orang Jawa bilang angop. Rasulullah Muhammad nggak pernah angop. Kalau kita angop dulu. Minhud dawabu falam tuhrab wa ma waqas dubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa wa bil maqasidana wa fir lana ma ya wasi'al karami. Semua binatang-binatang itu, baik binatang buas ataupun binatang yang melata, yang buas, yang gak buas, kalau ketemu Rasul itu tunduk. Saya pernah datang ke sebuah pohon, namanya pohon Sahabi di wilayah Jordania. Itu pohon tinggi tadinya. Ketika usia Rasulullah Muhammad usia 12 tahun, diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Gak ada yang bisa duduk di pohon itu. Di dekat pohon itu ada sebuah gereja yang ada pendetanya namanya Buhairo. Buhairo ini melihat di dalam kitab Tauratnya bahwa nanti manusia yang bisa duduk di bawah pohon ini itu pasti Nabi akhir zaman. Dibawa oleh pamannya masuk, Rasulullah Muhammad duduk di bawah pohon. Padahal gak ada satupun manusia yang bisa duduk di bawah pohon itu. Kalau duduk mati, kalau gak mati dia kesambet. Di pohon itu tinggi pohonnya. Katanya di bawah pohon itu banyak bangsa jin merkayangan elayu banaspati gendru tek-tek kemamang wewe basi islami poncong suster ngesot sundal. Banyak bangsa begitunya. Begitu Rasulullah Muhammad duduk, itu pohon turun. Pohonnya turun menaungi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dilihat di Facebook saya. Itu pohonnya namanya pohon Sahabi. Satu-satunya pohon yang hidup sudah 3000 tahun, bahkan ada yang mengatakan itu pohon menunggu Rasulullah Muhammad sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Percaya nggak? Nah, ini iman. Hadirin dimuliakan. Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat pertama. Rasul berdoa, angkat tangan kepada Allah. Rasul kalau berdoa wajahnya diangkat ke atas langit. Maka diabadikan doanya Rasul. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Rasul doa minta kepada Allah, ya Rabb, aku minta kiblat yang baru, aku minta kiblat yang baru. Lalu Nabi diperintah oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu ya Muhammad dari Baitul Maqdis kepada di Palestina, berpindah dari Palestina ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sampai sekarang pindah lagi nggak kiblatnya? Pindah lagi nggak kiblatnya? Geser nggak kiblatnya? Kemarin saya ngisi kuliah subuh di Kodim 0503 Jakarta Barat. Itu musolanya lempeng, cuma kiblatnya di sini nih, pengimamannya. Saya jelaskan ini. Karena apa? Ini lempeng kan? Lempeng. Karena apa Allah katakan fawali wajhaka syatral masjidil haram. Arah saja arah. Kalau kita di depan Ka'bah, maka sholatnya harus tepat. Kalau lihat Ka'bah. Kalau nggak lihat, kemana saja bebas. Mau lempeng atau mencong dikit nggak masalah, ya. Gak masalah. Lihat Istiqlal. Apakah Istiqlal kiblatnya berubah? Tidak, tetap tepat. Kenapa? Syatral. Kalau syatral itu hadapkan saja wajahmu.
Kulillahil masyriq wal maghrib, milik Allah barat dan timur. Sekarang saya mau tanya, kita boleh nggak lagi jalan naik mobil lalu kita sholat? Boleh nggak? Apakah kalau mobilnya belok kita harus belokin begini? Kita di atas pesawat umroh nih, amin. Umroh kita sholat di atas pesawat, Allahu Akbar. Apa harus tunduk ke bawah gitu? Tidak. Menghadap itu littihadil ummah, untuk menyatukan supaya umat Islam ketika sholat satu arah, nggak satu sana satu arah. Littihadil ummah. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Ka'bah. Kita sholat bukan nyembah Ka'bah. Ka'bah itu batu, Pak. Ka'bah itu batu. Yang bangun Nabi Ibrahim, batu. Kiblat umat Islam Ka'bah itu batu. Kiblat Palestina juga batu, sama-sama batu. Kalau kita harus tepat menghadap ke arah Ka'bah, kalau tidak kelihatan, ya apa bedanya dengan mereka yang nyembah berhala? Kita nggak nyembah Ka'bah, tapi kita nyembah kepada Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Makin lama saya makin keras kalau ceramah. Amin. Belum makan soalnya saya. Ini penting. Ini sejarah Islam luar biasa. Rasul diperlihatkan kiblat pertama. Rasul berdoa qadar taqalluba wajhika bis sama, dikasih oleh Allah. Nih kiblat berpindah ke arah Masjidil Haram. Sa'qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib. Udah, salat menghadap lurus saja. Kalau ada yang bilang kiblatmu itu mencong sekian derajat, itu yang bikin iman orang jadi goyah. Jangan-jangan kita sholat selama ini bertahun-tahun kiblat kita mencong. Kalau kiblatnya mencong, jangan-jangan kita sholatnya nggak diterima. Katanya kiblatnya mencong nih, sekian derajat, nggak usah, lempengin aja. Oh, kita niatnya fathamma wajhullah, menghadap kepada Allah. Nanti saya jelaskan apa fungsinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat. Kiblat pertama umat Islam, di sampingnya, saya ke sana, di sampingnya itu ada bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kiri. Jadi Rasul ketika naik menghadap Allah, Rasul naik ke atas batu. Itu telapak kaki sebelah kirinya ada. Yang kanannya di mana? Ada yang tahu? Di Baitul Mutakin apa enggak? Yang kanannya ada di kuburnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Muhammad yang pertama hikmah Islam adalah diperlihatkan kiblat pertama umat Islam. Yang kedua, fungsi Isra Mi'raj adalah agar Rasul diklaim, diaku bahwa Rasulullah Muhammad itu nasabnya bersambung keturunannya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kalau salat baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Ibrahim dibawa? Tahu. Bukan hanya nasab darah silsilahnya bersambung, tapi agamanya juga mengikut ittiba. Saya mau tanya, orang sunat dipotong kemaluannya ujungnya itu ikut siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad ketika lahir kemaluannya sudah dihitam, nggak pakai sunat, mengikut kepada Nabi Ibrahim. Motong kambing kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut siapa? Nabi Ibrahim. Bapak-bapak sa'i ikut siapa? Istrinya Nabi Ibrahim namanya Hajar. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Air Zam-Zam yang kita minum sampai sekarang ikut siapa? Nabi Ismail alaihissalam diinjak kakinya sehingga keluar mata air Zam-Zam. Apalagi kita wukuf di Arafah ikut siapa? Nabi Adam. Kita sa'i, kita tawaf keliling ikut siapa? Ikut Nabi Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim hanifah. Apakah betul Rasulullah Muhammad ini keturunan Ibrahim? Kita cek secara ilmiah, logis, masuk akal, harus. Masih semangat masih? Gini orang ngaji. Biasanya kalau malam Senin itu ngantuk biasanya. Saya tadi pagi baru sampai Jakarta jam 3:30 sampai Jakarta. Saya tidur, sholat subuh tidur lagi, bangun 7:30, ngurus haul. Selesai haul, saya jam 2 masih banyak tamu baru istirahat.
Karena nanti malam ini saya jauh di Paling. Kalau saya ke Paling jauh loh, yang jemput mobil loh, padahal jalan kaki bisa saya. Tapi karena menghormati kiai, jadi dijemput pakai mobil. Alhamdulillah, mobilnya pun mobil mahal, Pajero, luar biasa tuh. Ibu saya melihat, kamu dijemput siapa? Emang jauh? Jauh mana? Paling. Alhamdulillah, sebagai mahabbah rasa cinta kepada ulama kiai, insya Allah kita dikumpulkan besok bersama-sama. Amin. Maka orang yang cinta kepada ulama kiai harus dibuktikan dengan rasa cinta itu. Dan malam ini yang paling banyak dapat pahala orang yang paling cinta sama kiai. Buktinya orang yang cinta sama kiai yang mau masukin kue sama berkat ke mobil. Yang kedua, Isra itu berarti hablum minan nas. Rasul diperlihatkan sebagian linuriyahu min ayatina, sebagian besar, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Rasul dipertemukan dengan 124.000 nabi. Ini jarang dibahas. Saya datang ke masjid namanya Masjid Arwah. Masjid Arwah itu adalah masjid tempat Rasulullah Muhammad sholat dengan 124.000 nabi, 312 rasul, semua di belakang Rasulullah Muhammad. Rasul yang menjadi imamnya, imam sholat seluruh nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sejak saat itu Rasulullah Muhammad diklaim menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahirnya duluan atau belakangan? Kenapa jadi pemimpin nabi? Ketika sholat di Masjid Arwah, Rasul menjadi imamnya. Seluruh nabi diturunkan oleh Allah. 124.000 nabi. Nabi Daniel, Hizkiel, Armia, Yarmia, Luqman, Imran. Wah, 124.000 nabi. Gak akan hafal lah, saya tidak hafal. 313 rasul, 25 nabi itu hafal tahu? Ya. Turun semua nabi diturunkan. Hak, saya ke sana. Ini loh tempat turunnya para ruh, diturunkan. Seluruh nabi turun di belakang Rasulullah Muhammad. Rasul menjadi imam sholatnya. Maka Rasulullah Muhammad disebut dengan Imamul Anbiya wal Mur, pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa nabi dan rasul semua bintang di belakang Rasulullah Muhammad? Karena mereka para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah, mereka minta, ya Rabb, jadikan aku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak pengen jadi umat Muhammad, kita ini syukur jadi umat Muhammad. Amin. Dan berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammad. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan kami sebagai umat Muhammad. Umat Muhammad itu umat yang luar biasa. Apa luar biasanya? Satu umat yang safwatur rahmah, umat yang banyak dapat kelembutan dan kasih sayang dari Allah. Sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau masih mampu bertobat, minta ampun kepada Allah, maka niscaya dosanya dihapus semua oleh Allah. Amin. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad itu ibadahnya gampang, ibadahnya nggak berat, ibadahnya enteng, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi menghadapi bulan Ramadan nanti. Ramadan itu ampunan Allah semua diturunkan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka untuk kita. Amin. Hebatnya umat Muhammad. Nanti gak selesai. Ini harusnya pembahasannya Maulid Nabi nih. Kalau Maulid Nabi udah 2 kali mengundang saya nggak bisa. Ya walaupun tetangga kalau saya jadwalnya padat, maaf. Hari ini saya bisa, alhamdulillah. Ibu bapak para hadirin. Yang kedua, mengapa Rasulullah Muhammad harus Isra? Rasulullah Muhammad diperlihatkan para nabi, lalu Rasulullah Muhammad berziarah kubur. Penting. Rasulullah Muhammad berziarah kubur. Saya masuk ke Palestina, ke wilayah namanya Hebron. Hebron itu tepi barat. Ini daerah paling rawan. Saya masuk ke wilayah Hebron, ke tepi barat. Saya masuk, ada masjid namanya Masjid Al-Khalil. Masjidnya nggak besar. Masjid Al-Khalil berarti di dalam masjid itu ditanam jasadnya seorang nabi yang punya julukan Khalilullah.
Siapa tadi? Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, tapi kuburannya ada di Palestina. Saya masuk ke kuburan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya ziarah, saya cek tuh Nabi Ibrahim dikuburkan berjejer dengan istrinya. Siapa nama istri Nabi Ibrahim? Siapa nama Ibrahim? Namanya kalau nggak tahu bilang aja namanya Bu Ibrahim. Nah, karena pangkat seorang istri bergantung pangkat suami. Kalau suami jadi RT pasti istrinya dipanggil Bu. Suaminya jadi RW pasti istrinya dipanggil Bu. Pasti itu. Ya. Surga nunut rokok katut. Ibrahim, Pak, maaf saya buka. Ibrahim istrinya 3. Nabi Ibrahim istrinya 3. Saya berkunjung juga ke kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dikubur di Palestina. Nabi Sulaiman istrinya 700. Istrinya Nabi Sulaiman 700. Hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya 700 semalam mampu digigil semua. Jangan bilang tanya jamu, minum jamu di mana. Nabi Daud istrinya 99. Nabi Ibrahim istrinya 3. Yang pertama namanya Siti Sarah, dikubur di Palestina, berjajar dengan Nabi Ibrahim. Di sampingnya ada kuburan anaknya Nabi Ibrahim. Dari Siti Sarah namanya Nabi Ishak. Ishak punya istri, dikubur juga di situ. Siapa nama istrinya Nabi Ishak? Benar, istrinya Nabi Ishak namanya Rifqah. Nabi Ishak sama istrinya. Lalu ada cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yang jadi nabi, orangnya ganteng. Siapa namanya? Nabi Yusuf. Dikubur di situ. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Ishak, Rifqah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dikubur di bawah masjid. Masjid lantai pertama, di bawahnya itu kuburan para nabi. Kalau nggak salah yang ngurusin paspor yang ini orangnya. Waktu saya mau berangkat. Ya, 2017 saya ke Palestina. Kenapa Pak? Udah habis waktu saya. Masih hujan. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya masuk ke kubur Nabi Ibrahim. Saya ziarah kubur. Apa yang hebat? Di samping kubur Nabi Ibrahim ada bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Tadi sebelah kirinya di mana? Di kiblat. Yang sebelah kanannya di kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu orang pada gosok Pak, habis ziarah orang pada ikut gosok. Jadi karena orang pada ngeraba, saya ikutan ngeraba. Saya gosok-gosok, saya bolak-balik. Saya cium, Masya Allah, bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad, baunya harum, wangi. Nggak kayak telapak kita, orang aja. Saya cium, Masya Allah. Saya pegang, oh ini bekas jempolnya. Oh iya. Saya itu orang lahirnya hari Senin. Orang katanya kalau lahir hari Senin itu gak gampang percaya. Saya tanya sama guide saya, guide, ya, ini kapan Rasulullah Muhammad datang ke kubur Nabi Ibrahim? Dijawab, ketika Isra selesai salat dengan 124.000 nabi sebelum menghadap Allah, maka Rasul diperintahkan oleh Jibril untuk datang berziarah kubur ke kubur Nabi Ibrahim. Datang ke kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu datang ke kubur Nabi Ibrahim, yang turun kaki kanannya dulu, turun kaki kanan, maka telapak kaki kanannya ada. Lalu Rasul bersabda, ana da'awatu Ibrahim. Saya ini bisa diangkat menjadi Rasul, menjadi pemimpin para nabi. Namaku disejajarkan dengan nama Allah. Namaku diucapkan dalam sholat umat-umatku. Kita sholat menyembah Allah, sujud menyembah Allah, tapi gak nyebut nama Muhammad. Sholatnya sah apa gak?
batal sholat. Namaku disejajarkan dengan nama Allah, aku menjadi pemimpin Nabi dan Rasul. Itu kata Nabi berkat doa orang tua. Siapa? Ibrahim alaihis. Tadi ketika bangun Ka'bah, masih ingat? Ketika meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu Nabi Ibrahim. Maka sebagai bentuk kesolehan seorang anak, Nabi Muhammad datang berziarah kubur ke kubur Nabi Ibrahim, lalu bersabda, ana da'awatu Ibrahim wa busyra Isa. Aku ini berkat doanya Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Apakah betul Rasulullah Muhammad turun Ibrahim? Nabi Ibrahim punya istri yang kedua namanya Hajar. Hajar punya anak namanya yang mau disembelih, Nabi siapa? Ismail. Ismail punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'addi. Ma'addi punya anak namanya Ilyas. Ilyas turun ke bawah punya anak namanya Fihar, Kinana, Husaimah, Mudrikah, sampai punya anak Kila, sampai punya anak Ghalib, sampai punya anak Kusoy, sampai punya anak Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hashim. Hashim menikah dengan seorang wanita Madinah. Hashim punya istri namanya, nah udah beres. Hashim punya istri namanya Bu Hashim, namanya Salma. Salma ini seorang janda wanita, janda kaya di Madinah, menikah dengan Hashim. Hashim punya anak keturunan banyak itu di Madinah. Jadi kalau Rasulullah Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, saudaranya banyak. Jangan dikira nggak ada temannya. Saudara Rasulullah Muhammad di Madinah banyak. Hashim menikah dengan Salma. Salma punya anak namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah karena rambutnya beruban warnanya putih. Syaibah Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya putra Muhammad sallallahu alaihi. Nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Nyambung. Rasulullah Muhammad berziarah kubur sebagai bentuk kesolehan seorang anak. Ini dicontohnya begini. Kita nggak boleh melupain orang tua, nggak boleh melupakan jasa-jasa orang tua kita. Karena tanpa jasa mereka, orang-orang tua kita, kita nggak mungkin jadi orang mulia, betul? Apalagi jasa kepada ibu kita, nggak bisa kita membalasnya. Sampai Bung Haji Roma Irama bikin lagu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Pasti nyamber kalau nyanyi mah. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Murka ilahi karena ridho ilahi karena bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Pret, bohong bener. Bohong. Takut sama bini. Ya Allah, ada yang kayak gitu di sini ada. Orang tua kalah Pak sama bini, kalah bener. Orang tuanya dikasih gelang-gelang karet, bininya mintanya gelamnya segede-gede pelek becak. Saya mau tanya, yang lahirin ibu, yang menyusui, yang membesarkan
Tapi ketika seorang anak jadi orang kaya, kadang-kadang anak lupa sama ibunya. Ibunya dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Tambah malu, tambah nafsu saya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah. Benar. Bila kau sayang pada suami, lebih sayanglah. Hati-hati Pak, di akhir zaman banyak seorang anak melantarkan orang tuanya, dan berkah hidupnya. Betul? Rasulullah Muhammad memberikan contoh berbakti kepada orang tua, bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Datang ziarahi kuburannya. Oi, pernah ziarah kubur ke orang tua? Ziarah kubur kadang-kadang jauh-jauh. Wali Songo berangkat duluan, ke Wali Lima berangkat duluan, sampai ziarah sampai Madura, boleh, nggak dilarang. Ziarah Wali Songo datang, ziarah Wali Lima berangkat, kuburan mak bapaknya surumput pelulu, patoknya hilang, lu kagak urusin. Rasulullah Muhammad diberikan contoh, ya Muhammad, tanpa doa orang tua kau gak mungkin jadi manusia mulia. Maka kita sebagai anak gak bisa membalas jasa orang tua, gak bisa. Saya mau tanya, ada yang bisa membalas jasa orang tua? Gak bisa. Dengan cara apa kau balas jasa orang tua? Dengan harta. Hartaku gak akan cukup kau habiskan untuk membalas jasa ibu. Ada cerita kisah nyata Pak. Ada ibu yang punya utang sama anaknya 10 juta. Itu anak nagih sama ibunya, sampai ibunya nangis, mak bayar utangnya. Kata emaknya, nah mak belum punya, nggak bisa pokoknya utangnya, bayar utangnya. Kata emaknya, ya udah, kalau kamu nagih utang ke emak, emak nagih utang ke kamu. Emang saya punya utang apa sama emak? Emang kamu gratis waktu lahir. Kamu nuntut utang, saya juga nuntut kamu. Taruhan saya nyawa antara hidup dan mati. Aku hitung deh, gak usah lahiran. Ketika kamu nyusuk sekali nyot, aku hitung 10.000. 10.000. Sekarang berapa kali nyem. Dihitung coba. Bisa gak kita balas jasa orang tua? Gak bisa. Ridullah fi ridul walidain. Jelas itu hadisnya. Allah ridho kalau orang tua kita ridho, dan Allah murka kalau orang tua kita murka. Kita bikin orang tua kita senyum dengan cara apa? Duduk di majelis ilmu, menjadi manusia soleh. Kita doakan orang tua kita, maka malam ini orang tua kita tersenyum. Amin. Duduknya kita, nih duduknya bapak-bapak, ibu-ibu nih, dihitung pahala semua. Ini pantat-pantat bapak-bapak nih, dihitung pahala oleh Allah semua. Amin. Makin gede pantatnya, makin gede pahalanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim yang mendoakan Rasulullah Muhammad, maka Rasul berlaku soleh. Ustaz, apakah doanya orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sampai? Buktinya Nabi Muhammad datang ke kubur Nabi Ibrahim. Walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman serta mereka keluarga orang-orang yang beriman serta mereka yang mengikuti orang-orang yang beriman, maka amalnya akan aku sambungkan kepada mereka. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, pasti amalnya akan aku sambungkan. Orang tuanya boleh sudah meninggal, anaknya duduk di majelis ilmu, maka setiap pahala yang didapat semuanya aku transfer kepada orang tuanya. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad ziarah ke kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Adnan, punya anak Ma'ati, sampai ke Qusay, Kinanah, Huzaimah,
Usaid, sampai ke Abdi Manaf, sampai ke Hashim, sampai ke Abdul Muthalib, sampai ke Abdullah, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Rasulullah Muhammad tadi udah ya. Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat pertama. Rasulullah Muhammad salat dengan 124.000 nabi dan rasul. Rasulullah Muhammad berziarah ke kubur Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk kesolehan seorang anak. Terakhir, apa fungsinya Isra wal Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Rasul dibuka oleh Allah tabirnya, zahiran wa batinan. Rasul diperlihatkan amal-amal manusia. Orang yang nyumbang buat musola, nih loh amalnya begini. Rasul diperlihatkan surga. Rasul diperlihatkan neraka. Rasul diperlihatkan amal-amal manusia. Kenapa Rasul diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan amal manusia, diperlihatkan sebagian besar, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, agar Rasul bisa menjawab. Kalau ditanya, ya Muhammad, kau bicara surga, apakah kau pernah lihat surga? Ya, saya masuk surga, kata Nabi. Aku lihat surga dan aku masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah Muhammad masuk ke dalam surga, maka Rasulullah Muhammad melihat di dalam surga ada malaikat yang sedang membangun istana di dalam surga. Ada malaikat yang lagi gotong royong. Batu batanya, istana ini di dalam surga, batu batanya terbuat dari emas, intan, permata, berlian, pasirnya zamrud. Ini malaikat lagi pada gotong royong membangun istana di dalam surga. Hadirin, surga untuk satu orang kita nih, orang kampung baru paling nih, amin. Orang paling nih, satu surga untuk jatah satu orang itu luasnya antara langit dan bumi. Luasnya antara langit dan bumi. Bahkan kata Allah, kalau luas langit dan bumi kurang, aku kasih 7 kali lagi. Kurang gak apa kira-kira? Rasul melihat di dalam surga ada malaikat yang sedang membangun istana. Lagi bangun istana. Rasul nanya, ya Jibril, itu siapa? Itu malaikat-malaikat Allah ya Jibril. Lagi ngapain dia? Bangun istana ya Muhammad. Istana untuk siapa ya Jibril? Untuk umatmu ya Muhammad. Umatmu yang bagaimana ya Jibril? Umatmu orang Palding ya Muhammad. Orang Palding yang bagaimana ya Jibril? Orang Palding yang mau membangun masjid, yang mau membangun musola. Bangun gampang, terus menghidupkan, menyiarkan. Maka kata Nabi, man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang mau membangun masjid, membantu musola, menghidupkan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, membangun musola dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka niscaya orang itu dibangunkan oleh Allah istana di dalam surga. Amin. Ini yang sudah wakaf, yang sudah sedekah, udah punya istana di dalam surga. Hadisnya sahih. Siapa yang mau bangun masjid 1.000 rupiah saja, dibangunkan oleh Allah istana di surga. Masya Allah. Maka saya kagum, ini habis 3 miliar. Ya, habis 3 miliar. Iya, insya Allah masih kurang lagi. Ya bangun sudah selesai bro. Tapi kan ada anak-anak ngaji di sini, betul? Listrik bayar apa enggak? Air bayar apa enggak? Ustaz yang ngajar bayar apa enggak? Jangan bilang nggak dibayar ustaznya. Kan mau ngajar lagi dia. Saya pernah ceramah di namanya Pak, di daerah ibu saya. Bu, di sini kalau anak-anak ngaji bayar nggak? Bayar. Berapa? Mahal.
perintah sholat 5 waktu itu pada tanggal 27 Rajab, betul ya? 27 Rajab betul? Ya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 27 Rajab, ada yang bilang Rabiul Awal, dan macam-macam. Yang penting peristiwa ini terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Rasul naik di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah. Pak, jawab apa Pak? Sujud itu adalah inti daripada sholat. Ibadah yang ada sujudnya cuma sholat. Haji ada sholatnya enggak? Puasa, haji ada sujudnya enggak? Puasa ada sujudnya enggak? Ibadah yang ada sujudnya hanya sholat. Dan sholat nggak bisa diganti pakai apapun, nggak bisa. Kita sholat berdiri, mampu berdiri. Dengan berdiri kita nggak mampu berdiri, dengan duduk nggak mampu duduk, tiduran nggak mampu tiduran, dengan syarat tetap yang miskin, yang kaya, yang sakit, yang sehat wajib sholat. Tapi puasa enggak. Orang yang nggak mampu puasa boleh tidak puasa, boleh nggak puasa. Famakana yarju, famakana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Famakana minkum maridun aw ala safarin. Orang dalam perjalanan boleh nggak puasa, orang sakit boleh nggak puasa. Haji, apalagi haji harus punya ongkos, punya duit. Nggak punya ongkos, nggak punya duit, nggak ada kewajiban haji. Tapi sholat punya nggak punya, sehat nggak sehat, miskin ataupun kaya, dalam kondisi apapun kita wajib sholat. Karena di sholat itu ada sujudnya. Maka dikatakan wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, maka saat sujud adalah saat yang terdekat dengan Allah. Ketika manusia sujud, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Ketika manusia itu sholat, dia berhadapan-hadapan dengan Tuhannya. Maka ketika orang sholat, jangan coba-coba dilangkahi di depannya. Betul? Kenapa? Sesungguhnya dia sedang berhadapan-hadapan dengan Tuhannya. Dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Sujud berbisik kepada bumi, didengar oleh Allah yang ada di langit, didengar oleh Allah yang ada di atas. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Maka peristiwa Isra Mi'raj, peristiwanya adalah pesan Allah, masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jaga masjid, titik masjid. Masjid itu tempat sujud, mushola itu tempat sujud. Di mana ada orang sujud nyembah kepada Allah, sesungguhnya ketika dia sujud, sesungguhnya dia sedang mi'raj, naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, peristiwa sholat itu, perintah sholat itu adalah bentuk kesolehan kita. Maka judulnya tadi, dengan peristiwa Isra Mi'raj menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama. Saya buka ini di TV One, lihat di YouTube saya, Religi One, ada TV One, saya bahas bahwa soleh itu al khairu fi haqukillah wal khairu fi haqukinas. Orang yang soleh itu adalah orang yang baik terhadap hak-haknya Allah, dia baik juga terhadap hak-haknya manusia. Maka diajarkan di dalam sholat. Ketika sholat kita takbir Allahu Akbar, ya kan? Lalu kita ruku, kita at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Amin. Orang-orang soleh di sekeliling kita didoakan. Terakhir di dalam sholat kita salam assalamualaikum warahmatullahi ke kanan kita, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri kita. Yang sebelah kanan kita aman didoakan, yang sebelah kiri kita aman didoakan. Soleh berarti balance, seimbang. Orang yang soleh adalah orang yang baik terhadap haknya Allah, juga baik terhadap haknya manusia. Sholat aja, sembahyang aja, tapi sama tetangga musuhan mulu, soleh bukan? Sama tetangga bagus, sama saudara bagus, tapi tidak pernah sholat, soleh bukan? Soleh itu ada hak dia kepada Allah, juga ada hak dia kepada manusia. Terakhir, titip pesan nanti di bulan Ramadan, tolong tarawihnya jangan cepat-cepat. Ya, di sini biasanya yang laku yang cepat apa yang cepat?
Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budun. Kata saya tuh apa bantu bahasa yang baik ya, insyaallah. Kalau jadi imam di sini, imamnya siapa ya? Boleh saya tahu? Ya, hadir juga imamnya. Asal ya. Jadi saya minta, saya sebagai wakil ketua lembaga dakwah di NU dan saya sebagai ketua mualaf NU DKI minta tolong kalau imamnya nggak ada jangan main dorong-dorongan. Lu aja, lu tua aku jelek jangan, lu maju aja bismillah. Supaya apa? Supaya terlihat kita lebih baik. Dan imam ini tanggung jawabnya besar. Imam sholat itu tanggung jawabnya besar. Apa besarnya? Wajib menanggung seluruh bacaan Fatihahnya imam. Makmum yang nggak bisa baca Fatihah ditanggung oleh imam. Maka orang sholat jamaah pasti pahalanya besar dan pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ditanggung oleh imam. Karena imam sholat ini menanggung beban bacaan Fatihah Bapak. Bahkan dosa Bapak ditanggung sama imam. Kalau Bapak salah, tanggungannya sama imam. Sholat imamnya, maka ditanggung oleh imam. Maka lu bayar ke imam sholat. Kasih duit biar dirinya nggak marah-marah mulu. Mana Pak musola mulu, emang bini lu musola. Insyaallah kita yang malam ini duduk di dalam musola ini, kita sujud, tempat sujud. Orang yang seumur hidupnya sekali sujud saja itu nggak boleh sama Allah, dilarang untuk dibunuh, dilarang untuk dihina. Kok ada orang yang sudah sujud, sudah baca la ilaha illallah dikafir-kafirkan, terbalik. Maka kita berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan malam ini Allah turunkan keberkahan. Udah paham semua tadi kan? Yang pertama Masjid Haram yang bangun Nabi Ibrahim, yang kedua Masjid Aqsa yang bangun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mendoakan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad kembali mendoakan Nabi Ibrahim, karena tanpa doa orang tua gak bisa. Nabi Muhammad sholat dengan 124.000 Nabi dan Rasul, diangkat menjadi pimpinan para Nabi dan Rasul. Rasulullah Muhammad naik bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Maka kalau ditanya, ya Muhammad, bagaimana wajahnya Nabi Musa? Nabi Musa orangnya gagah hitam-hitaman, tubuhnya itu tinggi ketat. Nabi Musa itu mampu mengangkat batu yang harus diangkat oleh orang 15. Nabi Musa sendirian aja. Panjang lagi ceritanya. Bahkan Nabi Musa itu bisa berkalam-kalam dengan Allah. Saya datang ke wilayah Sinai, tahu Sinai? Pasar Pemiring, Medan. Di situ ada tempat Nabi Musa bil Wadi Muqaddas Tuwa. Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Di bawahnya ada patung sapi betina dari Samiri. Lalu saya ke laut mati, peninggalan kaum Sadum. Lalu saya datang ke tempatnya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria mihrab wa wajada indaha rizqa. Saya datang ke tempatnya Maryam. Saya datang ke Bethlehem, namanya tempat Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Ada mimbar tempat diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita bahas sampai subuh nggak akan kelar. Pasti. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Dan doa nanti ya Habib. Boleh doa. Berarti berkatnya 2 dong. Apalagi untuk kamu yang baru, paling kalau saya waktunya bisa, saya pasti datang, saya pasti ngomong bisa. Saya kemarin baru saya kaget kok ada tulisan mobil Sandika itu. Kemarin kawan-kawan dari Sandika wawancara dengan saya di Trans 7 soal mitos tentang dahsyatnya air. Jadi hujan itu rahmat Allah. Kita jangan suka berundel. Berundel itu apa? Geremeng, tersulak, apa segala. Jangan suka hujan itu rahmat. Kalau tidak ada hujan, ini musola bisa berdiri, Aku yakin ada salah satu tetesan air hujan. Airnya itu mengandung air yang pernah menempel pada jasad Rasulullah. Di mana ada air yang mengandung bekas jasad yang menempel pada jasad Rasulullah, maka ketika jatuh di situ akan dibangun musola, di situ akan dibangun masjid. Contoh di Kerawang ada masjid pertama
di Nusantara, namanya di Kerawang. Masjid itu dibangun oleh seorang wali Allah, namanya Hasan bin Yusuf Ja'far Shadiq. Punya murid namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang Larang, orang wanita cantik, ya, bacaan Qurannya hebat. Ketika dia baca Quran itu enak, orangnya cantik, bibirnya tipis, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang paling bibir mancung. Hidungnya tipis, bedanya di situ. Ya. Itu bacaan Qurannya enak, Pak. Hafal Quran, hafal Quran. Lalu raja-raja mendengar kalau di Kerawang ada wanita cantik namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Raja itu punya kesaktian, adu kesaktian dimenangkan oleh Raja Pajajaran, namanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi punya ilmu namanya ilmu Hong. Baca Hong saja terbang sampai di Kerawang. Sampai di Kerawang dia ketok pintunya Mas Ratu Subang Larang, ketok nyanyi. Keluarnya Mas Ratu Subang Larang. Siapa? Saya Prabu Siliwangi. Perlu apa kan? Saya perlu untuk melamar engkau. Aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak kau? Harus mau. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang? Saya mau, tapi saya punya persyaratan. Ngomong syaratnya pengen apa? Pengen emas? Oh enggak, di paling banyak ada Mas Abdul Hadi, ada Mas Hizudi. Permata dan enggak? Kalau kamu mau menikah dengan saya, syaratnya cuma satu. Datangkan untuk saya kalung. Oh gampang, kebiri banyak. Kalung apa nih? Kalung lintang kerti berjajar 100. Perhatikan. Kalung lintang kerti berjajar. Kalung itu berarti pengikat. Satu, kalung itu berarti pengikat. Apa kata Prabu Siliwangi? Jangan kau minta kalung lintang kerti jajar 100, karena itu punya bangsa jin perkayangan, elayu, banaspati, gendut, dekrek, kemamang bebe, basisrani, pocong, suster, ngesot, sudel. Yang lainnya. Katanya Mas Ratu Subang Larang, kalau kamu nggak sanggup mendatangkan itu, pulang baca Hong sampai Pajajaran. Prabu Siliwangi WA teman-teman, WA grup, siapa yang punya kalung. Dijawab, ini penting. Kalau enggak kita nanti salah paham. Dijawab kalung itu tidak ada di tanah Nusantara, adanya di tanah Arab. Dengan baca Hong atas izin Allah, atas kudrat Allah, mampu terbang sampai ke tanah Arab. Begitu sampai tanah Arab, Prabu Siliwangi tersadar. Lalu bangun, dia ingat nama calon bininya, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Dia ngelamun, dia mikir, lalu dia nyanyi. Hanya yang ada di antara jantung, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang di sampingnya ada seorang syekh. Ini nggak usah saya sebutkan namanya. Namanya Syekh Zainal Abidin. Lagi baca tasbih. Tasbihnya terbuat dari batu berwarna putih. Di tengah malam batu itu terkena pancaran sinar rembulan. Ini batu dibuat tasbih, jumlahnya berapa? 100. Nyala nih kena pancaran. Orang itu dibaca la ilaha illallah. Prabu Siliwangi, oh ini kalau lintang terbit. Diambil Prabu Siliwangi, jatuh, blok. Bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Kata yang lagi baca tasbih, lu ngapain kita bangun di situ? Merasa orang sakti. Saya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Kata orang yang lagi baca tasbih, perlunya apa sih? Saya perlu pengen itu yang kau pegang. Oh ini, boleh, tapi ada syaratnya. Apa saja syaratnya, saya lakukan. Boleh. Ya udah, kalau mau ini maju. Prabu Siliwangi dipegang tangan, siap ikuti ucapan saya. Syaratnya nih, orang tua tadi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prabu Siliwangi gara-gara demen sama perempuan, Prabu Siliwangi mengucap 2 kalimat syahadat. Islam enggak? Udah Islam kan? Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kau menikahi orang-orang musyrik sehingga dia beriman. Udah beriman boleh enggak? Boleh. Kalau ini tasbihnya tuh sini. Kata orang tua tadi ini kasih tasbih, banyak tanah abang mbak. Beginian mah baca Hong nggak mempan, Hong nggak mempan, Hong kalau mau Hong kos nasihat.
udah jadi orang Islam baca Bismillahirrahmanirrahim, terbang sampai di Kerawang. Nyai Mas Ratu Subang Larang melihat Prabu Siliwangi pakai kalung tasbih, mengucap Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan Prabu Siliwangi jadi orang Islam. Nikah dalam keadaan Islam. Berarti kan? Nikah dalam keadaan Islam yang menikahkan Maulana Hasan bin walinya wali hakim karena orang tuanya ada di Jawa. Nikah dibawa ke Pajajaran. Punya anak 3 orang hafal Quran. Yang pertama namanya Pangeran Walang Sungsang, yang kedua namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, yang ketiga namanya Pangeran Sengara. Ini anak 3 hafal Quran semua nih, jangan sembarangan. Karena ibunya hafal 3 anak ini hidup di Pajajaran. Maaf, Prabu Siliwangi udah bosan rupanya, kembali kepada adat dan kebiasaan lama. Begini lagi, begini lagi. Balik lagi kepada adat dan kebiasaan lamanya, sehingga 3 anaknya gak cocok hidup di kerajaan. Walang Sungsang lari ke Gunung Merapi. Merapi bermakna ma'rifatullah, bertemu dengan seorang guru namanya Sangyang Danuarsi. Sangyang itu kiai, ulama Sangyang Danuarsi. Punya anak namanya Nyai Endang Gelis, menikah, lari ke Muara Jati Cirebon. Disusul adiknya lari ke Gunung Cangan, ketemu sama Nyai Endang Seketi, lari ke Muara Jati Cirebon. Singkatnya sejarah, ini orang 2 nih berangkat haji ke Baitullah. Berangkat haji sampai Baitullah, ada seorang gubernur Mesir namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud, janda, istrinya meninggal. Malamnya dia mimpi. Pak, pernah mimpi enggak? Kata Nabi, la tabqa minan nubuwwah ar-ru'yatus shalihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik. Itu wahyu dari Allah, ilham dari Allah. Bahkan Allah mengatakan 1/4 wahyu dikasih kepada kita. Saya pernah mimpi ketemu sama nenek saya kok bawa kambing. Besoknya saya bilang sama ibu saya, mau ingat, Bu, emang nenek belum dikaki-kakin? Emang kenapa? Semalam saya mimpi nenek bawa kambing, belum juga kurban, juga belum. Ya sudah laksanakan. Mimpi itu signal untuk kita. Apalagi kalau kita mimpi bertemu dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, signal barangkali kita lupa dan pernah doain orang tua. Tapi kalau kita mimpi buruk, kalau kita mimpi ketemu bangsa jin merkayangan yang lain, banaspati gedung tetek mama bebe dosis nanti pocong suster kesa sudah. Kalau mimpi yang kayak gitu pasti datangnya dari setan. Nah, ada bangun, ada ke kiri, terus ngeludah. Coba lihat ada bininya apa enggak? Jangan main ludah-ludahin aja. Kalau mimpinya mimpi buruk, buang ke kiri ngeludah. Kalau mimpinya lebih baik, buang ke kanan, kita ucap alhamdulillah ya Rob, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Yusuf mimpi, Nabi Muhammad mimpi, Khadijah mimpi, semua Nabi mimpi. Semua Nabi. Mimpi itu adalah, mimpi yang baik adalah ilmu yang tersisa. Akhirnya lari ke berangkat haji, ada seorang gubernur namanya Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israil, mimpi bahwa nanti jodohnya itu seorang wanita dari Nusantara. Wanita cantik dari Nusantara.
Syarif Hidayatullah menjadi walinya Allah, datang dari Mesir ke Indonesia, berjuang menyebarkan, punya anak cucu namanya Pangeran Jayakarta, sehingga menjadi nama Jakarta. Ada Tubagus Angke menikah dengan putra Sosowan, punya anak namanya Pangeran Sababingking, yang kita kenal dengan Maulana Hasanuddin, ulama-ulama penyebar Islam, keturunan dari Syarif Hidayatullah, termasuk orang Betawi. Orang Betawi itu saya pernah tanya sama cucunya Guru Mukmin di Setiabudi itu, di Kuningan. Kiai, kalau orang Betawi itu suku dari mana? Perpaduan antara Cirebon dengan Banten, muncul suku Betawi. Itu hak, muncul suku Betawi. Makanya orang Betawi walaupun dia bukan ahli ibadah, tapi kalau menghina Kiai, dia paling depan. Oh, paling depan, coba-coba macam-macam Bang. Jangan menghina guru gua. Itu Betawi. Ya. Jadi nasabnya dari sana. Karena punya Pangeran Jayakarta, menyebar. Sekarang dibilang Wali Songo itu nggak adanya Wali Songo. Ditambah lagi bilang Syarif Hidayatullah itu emak bapaknya itu anaknya Prabu Siliwangi, orang kafir. Kira-kira cocok apa enggak? Kalau nggak dibuka sejarah ini, dikiranya Prabu Siliwangi tidak dalam keadaan Islam. Urusan dia udah Islam, terserah, bukan tanggung jawab kita. Inna alaina lal